to my channel, and this is About Sastra. Yay! Okay, everyone, thank you so much for clicking this video stop by to watch us. And today I'm not alone. I have the most beautiful member of About Sastra. Hai Astika. Thank you so much yes, for your makin compliment. cantik. Makasih. Alhamdulillah, luar biasa. Semoga halal sebentar lagi ya. Semoga ya bisa. Jadi gimana abang? Kan? Abang berikan sertifikat halal kepada teman saya. Oke, Mistika, hari ini ada sebuah video tadi kita reaksikan. Itu bagaimana orang Malaysia, cara orang Malaysia menjaga rezeki orang. Itu judulnya. Menjaga rezeki. Kok gimana? Kenapa aku juga Aku nggak ngerti loh. Menjaga rezeki itu cara gimana? orang Malaysia menjaga rezeki orang. Kenapa rezeki harus dijaga ya? Dan rezeki orang pula ya kan? Gimana maksudnya? Enggak ngerti aku, Mister. Oke, kalau ngomong tentang orang Malaysia, tentang ngomong rezeki, memang orang Malaysia tuh gemar memberikan rezeki ke orang. Itu aku paham, ya kan? Banget, Mister. Orang Malaysia tuh selalu tulus ya. Iya, Allah gitu itu kan. Harus aku akui, seakui-akuinya dengan penuh kesadaran hati, kebesaran jiwa aku akui. Orang Malaysia benar-benar luar biasa dalam memberikan rezeki kepada orang lain. Itu aku paham. Karena kita pernah mengalami, selalu mengalami yang nggak di Malaysia, nggak di Indonesia tuh. Kalau masalah orang Malaysia membagi rezeki itu kadang-kadang kita ngomongnya sampai merinding, sampai menangis. Itu kayak luar biasa. We never found an experience that in our life gitu. Back to our trip in Sarawak. Sarawak lagi ya. Sarawak. Nggak bisa lupa deh Sarawak. Oke, yang mana? Kita berdua ke sana. Iya. Bertiga. Kan kita berdua sama dia satu. Jangan dilupakan. Dia kan bukan orang Sarawak. Oke. Kita bertiga gitu kan. Kita ke sana. Di sana pun kita serasa kayak misal, kita kemana ya? Oke, kita mencoba untuk melokal. Istilahnya kita naik kendaraan umum, terus jalan kaki, masuk kedai-kedai pinggir jalan gitu. Dan sesuai dengan kayak misalnya, kita cek di Google misalnya tempat-tempat apa yang harus kita visit gitu. Ingat nggak sih kayak misalnya kita ke Pustakaan Negeri Sarawak? Kita lihat tuh cuma istilahnya bertiga. Ya Allah, aku tuh sampai mengucap sama Mr. Sastra, Mister, kita tuh bener-bener maksudnya alhamdulillah kita di sini banyak rezeki, kita dipertemukan dengan orang-orang yang sangat baik. Karena bener-bener pada saat kita ke Pustakaan Negeri Sarawak, kita gak nyangka tiba-tiba kita ketemu orang baik ya kan, Pak dosen, Pak Sih, ya kan? Dan dia menginformasikan banyak hal tentang Sarawak. Terus kita jalan lagi. Ternyata kita ketemu dengan Kak Fatin. Terus kita diajak ke Museum Borneo. Oh my God. Dan kemudian malam-malam kita semua tidak ada skenario, tidak ada di rencana di itinerary kita. Semua. Kemudian Kak Balkis, ayo makan di hotspot. What? Kemudian besoknya pun masih, ayo ke sini. Sama Pak Habib, ayo ke sini. Allah Akbar, luar biasa. Mereka membagi waktu, rezeki, dan perhatian, cinta mereka kepada kita semua yang totally actually we are strangers. Nah, talking about orang Malaysia menjaga rezeki orang lain, kita belum paham nih. Bagaimanakah cara orang Malaysia menjaga rezeki orang lain? Coba kita tengok di video kita kali ini. Everyone, here we go. Cara orang Malaysia menjaga rezeki orang lain. Pak Cik, dah kahwin ke belum? Tak kahwin sampai sekarang. Nak saya belanja barang dapur tak? Pak Cik ambil je, banyak mana pun saya bayar. Jom saya belanja. Kenapa? Saya masak kayu. Tapi Pak Cik masak juga kan, beli barang dapur, telur, minyak. Kenapa? Terima kasih. Ada kesusahan apa-apa tak? Saya nak belanja Pak Cik. Ikhlas daripada saya. Banyak terima kasih. Saya seorang, saya umur 80. Tolong orang, saya terapa sudah mau mati ni orang. Aduh, ada kasih saya 600 bulan-bulan. 600 bulan-bulan. Dah cukup untuk Pak Cik. Atau ada kurang apa-apa lagi saya tolong? Sampai cukup. Kalau mau bagi satu saja.
Oke, satu cukup. Tapi saya teruja tengok kebaikan Pak Cik. Saya nak bagi apa-apa pun Pak Cik tak terima. Ambil satu keping je. Satu keping cukup. Ini saya oh my God. It's impossible. So, saya bagi orang lain. Okey, baik. Ada kesedihan apa-apa tak? Oh, happy. Tak ada sedih-sedih dalam hidup. Semua happy-happy saja. Okey, Pak Cik. Apa-apa pun jaga kesihatan. Panjang umur. Jumpa lagi. Bye. Saya tiada ingat. Balik lagi. Sebenarnya dalam dunia ni ramai orang baik, tapi jika kita tak temukan orang baik tu, jadilah kita salah satu orang baik tersebut. Is this your restaurant? It's not a restaurant. It's a soup kitchen. We've been running it for about 70 years now. Where we serve the underprivileged with hot meals and a few other items. Would you like to join us? Oh yeah, sure. We are doing distribution. Yeah. How does this place operate? Only about 3 to 4 volunteers will come in. The food will arrive around 11 o'clock. They will do the preparation. Other than the hot meal. Oh, they are all volunteers. Like the mineral water, the biscuits, the bun, the fruits. We can see the queue coming in. We will only start 11:30 until 1 p.m. Some of them may not have eaten dinner because we only serve lunch. So for them to get the meal, serve lunch. See the happiness glows in their face. Subhanallah. That we have done something good for the day. So that we thought, how do you sort of empower them so that they are able to survive on their own? Sometimes we have professionals who come over and teach them skills. One is oh my God. Can I know what made you to start volunteering? Donation you can give it anytime. To be physically giving out the food to the people, it's a different kind of feeling. It's just a feeling of if you are very blessed, when you give to community, I think you will receive back the kindness. Of course, it's changed my life. I don't waste food. I make sure that the house is always used up, no matter what. We invite you to uncap yourself by signing up to Kencana Soup Kitchen and getting your loved one to do the same. Oh my God. Nah, ini dia. Sepertinya accident, Mister. Accident. Dan barang-barangnya semua berhamburan. Oh, lihat Mister, itu kayaknya ditolongin mereka itu. Motor banyak parkir itu mau. Allahu Akbar, rider semua pakai helm, Mistika. Mereka masih pakai helm. Tuh berhenti di situ, Mistika. Dan mereka ngebantuin semuanya. Hanya pengertianmu I don't understand this. Semoga akan terbuka lagi. Oh, Mister. Oke. Paham sih. Cara orang Malaysia menjaga rezeki orang lain, Mister. Banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil ya dari video-video ini. Wow, Mister, dari video ini ya, aku tuh kan beberapa kali kita juga mereaksikan video di mana sesama orang Malaysia itu saling tolong menolong. Dan satu hal yang benar-benar membuat aku takjub adalah mereka tidak pernah mengambil kesempatan. Kayak misalnya, aku lagi dapat rezeki nih, semuanya aku ambil, mumpung ini adalah kesempatan aku sebanyak-banyaknya. Jadi seperti seakan-akan kita serakah. Betul. Gitu. Mereka selalu bilang secukupnya saja. Betul. Untuk dirinya, betul, ya kan? Betul. Secukupnya, betul. ya kan? Founder misi saat itu juga kita react video tuh mau ngambil beras, berkarung-karung. Ya, sudah cukup segini aja saja. Cukup segini aja sih. Itu aku I don't understand. Iya. Mereka ada rasa itu Allah buat totally here gitu. Karena kita memang surrounded by the system atau community yang merasa kayak oke, kita akan ambil buat kita, buat keluarga kita, buat siapapun yang ada di kita gitu. Jadi kalau bisa saya ambil semua, saya akan ambil semua gitu. Karena untuk apa? Mumpung gitu kan? Why not now or never gitu? Gak ada opportunity. Iya, gitu. hal ini nggak mungkin dua kali lagi. Betul gitu. Itu kayak, tapi ada hal seperti ini yang membuat saya itu kayak pusing gitu. Why they could have this? Dikasih duit, Mistika. Bener. Satu aja. Itu uang 50 ringgit semua. 50 ringgit itu banyak, guys, gitu. Jadi berlembar-lembar 50 ringgit, tapi hanya mau satu. Kan dia masih dibalikin gitu. Karena saya cukup dengan rezeki saya yang ada di situ, itu mungkin akan menjadi rezeki orang lain. Benar. Bapak
sederhana itu pun tahu Mistika cara untuk menjaga rezeki orang lain. Allahu Akbar. How they could have this gitu loh. Enggak orang yang berpendidikan bagus saja, enggak orang yang berkedudukan baik saja, tapi rakyat sekecil itu cukup saya mendapatkan 600 ringgit per bulan dari Anwar, kata dia. Jadi yang pertama adalah kita harus selalu bersyukur. Bersyukur loh. Bersyukur dengan keadaan no matter what dia mungkin masak pakai kayu je atau pakai gas je gitu. Dan selalu merasa cukup agar tetap merasa bahagia. Itu dia. Gitu, kan? Dan makin kesini makin dewasa kita bisa relate gitu. Banget, Mister. Segala sesuatu yang berlebihan juga. Kenapa? Adil Allah akan menghisap gitu loh, Mistika. Harta-harta yang kamu miliki, apakah ini kamu salurkan dengan baik orang lain atau kamu hanya keep untuk diri kamu sendiri? Remember, I'm telling myself, baju di lemari yang banyak itu, sastra Allah akan hisap itu one day, sastra. Aku. Sepatu yang ada di lemari itu, sastra Allah akan hisap, sastra gitu. I still don't get it gitu. Tapi Bapak itu, we should learn a lot from him, Mistika. Not only him, bahkan kepada ibu-ibu yang mau merelakan waktu mereka untuk memasak secara volunteer buat orang-orang di luar sana. Mereka luar biasa, Mistika. Dan arti kata yang ada di video-video ini semua orang Malaysia, ada Melayunya, ada Indianya, ada Chinese. Mereka have the same template gitu loh. Enggak orang Melayu aja yang begitu, orang India pun begitu. Enggak orang India pun, orang China pun seperti itu. Mereka memiliki hati dan kepribadian bagaimana cara mereka menjaga rezeki orang lain. Bisa dengan sangat mudah mereka ambil itu mangga atau buah-buah yang jatuh daripada truk tadi. Nah, itu dia loh, Mister ya, coba kejadiannya. Nggak mungkin dibalikin. Karena orang-orang Malaysia tuh ya empatinya sangat tinggi, kemudian selalu merasa cukup. Orang Malaysia proses sama karma mungkin. Ya kan karma dalam arti kata ya maksudnya tidak mengambil kesempatan pada saat orang-orang merasa sulit. Ya, yang ada mereka ikut membantu. Coba ya. Karma dalam arti kata tabur tuai. Nah, itu dia. Apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai. Seperti apa yang kamu lakukan saat itu akan happen kepada kamu one day gitu. You do good to people who are desperate whenever their things are semuanya pada di jalan berserakan gitu. Maka insya Allah suatu saat kamu bantu dia, Allah akan bantu kamu. Enggak kamu, keluarga kamu, enggak keluarga kamu, anak-anak, cucu, saudara-saudara kamu. Seperti Allah Maha Adil perhitungannya, guys, seperti itu. Dan relate banget dengan quotes-nya yang tadi video yang pertama. Jika semua orang tidak baik ya, masalah. Iya, jika kamu tidak bisa menemukan orang baik, setidaknya kamu adalah bidang salah satunya. Itu banget sih. Makanya mereka seperti itu, Mister. Saling membantu, selalu merasa bersyukur, selalu merasa cukup, seperti itu. Di level rakyatnya pun orang Malaysia pun nggak takut dalam arti kata nggak hopeless, nggak desperate gitu, nggak pesimis gitu. Kenapa? Karena sesama rakyat pun akan tetap saling membantu. Nggak seperti kita, padahal sama-sama punya duit, tapi ketika masuk ke sebuah kedai akan ambil semua apa yang ada. Dia tidak meninggalkan untuk orang lain. Untuk apa? I'm saving my family. Dia lupa kalau ternyata saving other people's life juga itu sama pentingnya, seperti itu. Benar. Wow, itu ya seru banget. Dan ini membuat kita kayak value-nya amazing, value-nya luar biasa. Dan banyak sekali loh, kayak misal di Malaysia untuk donasi seperti itu. Kalau kita lihat kayak tadi makan gratis. Waktu itu kita juga kayak misalnya dibelanjain gitu kan. Uncle-nya aja tadi, Uncle India mau dibelanjain mau ya refuse. Dikasih duit pun refuse. Iya. Bahkan sampai dia nggak percaya itu benar buat saya. Betul. Keren sih. Jadi makanya Mister, aku tuh jarang sekali ngelihat kalau misalnya kita kan beberapa kali ke Malaysia, ke KL, terus kemarin kita pun ke Kuching, itu jarang sekali ada beggar.
Iya, ada sih beggar kadang-kadang, tapi jarang banget beggar pun itu bukan nationality daripada Malaysia, orang-orang pendatang seperti itu signifikan. Dan kalau memang lokal itu nggak ada gitu, karena memang ya itu karena value hidupnya tidak seperti itu, Mister. Karena selalu merasa cukup dan mampu untuk dirinya sendiri pun bisa seperti itu sih. Betul. Luar biasa sih. Ini yang membuat kita takjub dan kita kayak mau banget bawa video ini tuh tidak hanya kita konsumsi oleh saya dan Mistika aja saja, tapi kita ingin membawa video-video dan dikonsumsi oleh banyak orang lagi di luar sana. Kayak begini loh guys, seharusnya ketika kita bisa kayak merasa saling lengkapi each other gitu, we can count on each other gitu, kita nggak merasa khawatir gitu, barang saya siapa yang ini akan bantu saya, Allah pasti akan mengirim teman-teman kita, saudara-saudari kita untuk membantu kita ketika kita memiliki sebuah sistem yang benar-benar sangat bagus, yang sudah semua rakyatnya sudah done with themselves, dan it's now time to contribute to the community. Kapan? Nanti dong, doakan. Bisa. Pesimis dong. Pesimis, aku pesimis. Optimis. Oh iya, optimis. Tuh kan jadi salah. Oke, everyone. Ya, pasti pesimis aku. Optimis, kita harus optimis ya. Kita kan gitu. Tahu di lapangan seperti apa sih. Tapi insya Allah suatu saat kita kasih terus video-video seperti ini buat para viewers kita, semoga Wanda akan. Kita nggak pernah tahu Allah memberikan this is the moment lewat video ini gitu. Kita tetap berusaha memberikan terbaik aja Mistika ya. Okay everyone, that's all from us. Hopefully that you find this video good. You find this video good, don't forget to thumbs up. And if you're new to this channel, forget to subscribe and support us from us in Indonesia, Malaysia. Salut. Indonesia bisa. Pasti dong harus ya kan. Bye everyone.